Saya, Mas Lewati, atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kabar kita selalu kiranya baik-baik saja. Amin. Saudara, masih viral di sosial media usai seorang ASN pariwisata yang terjadi di Bekasi yang berani mencoba melarang umat Kristen beribadah, kena imbasnya hingga pada hari ini, dan orang yang melakukannya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh seorang RT Wawan yang pernah juga membubarkan ibadah kekristenan. Tapi hingga pada hari ini belum juga selesai permasalahan itu. Ketika satu orang melakukan dan mengadakan klarifikasi, tetap juga ada oknum yang mau membubarkan ibadah Kristen. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Yang menyebabkan hal itu terjadi adalah karena memang pengajaran dari kaum intoleran yang mengakibatkan mereka benci kepada kekristenan. Hari ini kita akan melihat video cuplikan. Seperti apa cuplikan? Kita simak cuplikan berikut ini. Saya, Mas Lewati, atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan untuk dimaafkan. Horas menjual-jual beberapa hari ini kita melihat di media sosial ada seorang pejabat eselon 3 yaitu ASN Kota Bekasi yang melakukan tindakan pelarangan ibadah atau berdoa tetangganya. Tentunya ini kita sangat sayangkan ada seorang oknum ASN yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu, dan Pemuda Batak Bersatu sebagai gerakan solidaritasnya, bagaimana Pemuda Batak Bersatu konsisten untuk menjaga toleransi, kita melakukan aksi pada hari Selasa kemarin. Tentunya aksi ini adalah sebagai salah satu perasaan kami di mana kami melihat ada tindakan-tindakan intoleransi. Tentunya kami harus mengkawal permasalahan ini di mana oknum tersebut tentunya harus diberikan sanksi. Kami melihat di media sosial beberapa waktu Ibu Mas Riwati sudah melakukan klarifikasi dan minta maaf yang tersebar di media sosial. Tentunya maaf ini adalah sebuah keharusan yang dilakukan oleh oknum tersebut. Namun kami meminta kepada pemerintah Kota Bekasi tetap tegas dan tidak tebang pilih untuk memberikan sanksi kepada Ibu Mas Riwati, di mana beliau adalah seorang pejabat eselon 3 yang tentunya beliau harus menjadi tauladan di masyarakat yang benar-benar bisa menjunjung tinggi toleransi dan mengamalkan sila-sila Pancasila. Jadi kami meminta kepada pemerintah Kota Bekasi, PJ Wali Kota, untuk tidak membatalkan atau tidak meniadakan sanksi kepada Ibu Mas Riwati. Kami dengan tuntutan kami pada aksi kemarin, tentunya kami meminta dengan sanksi yang tegas, sanksi yang layak, yaitu pemecatan. Namun kami akan menghormati dan menghargai mekanisme dan proses yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi, bagaimana toleransi di Kota Bekasi tetap terjaga dengan baik. Kami berharap tidak ada lagi oknum-oknum baik sipil maupun ASN yang melakukan tindakan-tindakan rasis, tindakan intoleransi, agar kerukunan dan keberagaman di Kota Bekasi tetap terjaga dengan baik. Kami juga akan terus mengawal proses ini sampai ada sanksi yang diberikan kepada Ibu Mas Riwati. Semoga dan kejadian ini menjadi pembelajaran yang baik bagi seluruh masyarakat agar tidak ada lagi terjadi tindakan-tindakan intoleransi. Kita jaga Indonesia. Kedamaian adalah sebuah cita-cita. Semoga Ibu Pertiwi selalu diberikan kedamaian, kita semua menjunjung toleransi dan menjunjung keberagaman. Itulah dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton videonya ya tadi. Kita berharap tidak ada lagi muncul orang-orang yang intoleran dan radikal seperti oknum ASN pariwisata ini. Karena kita melihat ya, dari tahun ke tahun tidak pernah henti-hentinya orang-orang yang memang sengaja untuk benci kepada kekristenan. Kita ingat bagaimana ada seorang RT yang membubarkan ibadah Kristen dan terus berlanjut. Bagaimana ada juga seorang RT juga yang sama, yang bagaimana juga mengganggu orang-orang Kristen yang sedang mengadakan doa rosaria.
dan terus berlanjut. Nah, teman-teman, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena memang kebencian itu sudah tertanam dalam hati mereka, dan mereka sudah kena yang namanya pengajaran intoleran, pengajaran yang radikal. Dan orang-orang seperti ini sebenarnya tidak pantas dan tidak layak ada di Indonesia ini, sebab mereka hanya mau mengacaukan, dan mereka memang tidak suka kepada kekristenan, karena itu adalah yang tertanam di hati mereka. Nah, kiranya pemerintah daerah memperhatikan hal ini, dan juga pemerintah pusat juga tegas menindaklanjut orang-orang seperti ini. Memang Ibu ASN pariwisata ini yang ada di Bekasi sudah meminta maaf. Ya, kami sebagai orang Kristen memang memaafkan, tetapi hukum tetaplah harus dijalankan dan tetaplah ditegakkan, karena kita tahu di Indonesia ini ada hukum yang melarang umat yang beribadah, pasti ada hukum yang akan diterimanya. Ya teman-teman, kita berharap Indonesia ini semakin baik, kita berharap Indonesia ini toleransinya semakin kuat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam dan sampai jumpa di video selanjutnya.